Halo semua, bertemu lagi dengan saya. Dalam video kali ini, saya akan membahas sistem rem kendaraan. Sistem ini sangat penting untuk keselamatan dalam berkendara. Kita simak videonya. Fungsi utama sistem rem: 1. Mengurangi kecepatan. Rem digunakan untuk memperlambat laju kendaraan saat diperlukan, baik secara bertahap maupun mendadak. 2. Menghentikan kendaraan. Rem memungkinkan pengemudi untuk menghentikan kendaraan sepenuhnya, baik saat berhenti di jalan maupun saat parkir. 3. Menjaga stabilitas kendaraan. Sistem rem yang baik membantu menjaga stabilitas kendaraan saat melakukan pengereman, mencegah terjadinya selip atau kehilangan kendali. 4. Mencegah kendaraan bergerak. Rem parkir atau rem tangan berfungsi untuk menahan kendaraan agar tidak bergerak saat diparkir, terutama di jalan yang miring. Cara kerja sistem rem pada kendaraan, baik motor atau mobil, pada dasarnya mengubah energi kinetik atau energi gerak menjadi energi panas untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan. Berikut ada 7 cara kerja sistem rem. 1. Pada saat injak pedal rem. Saat pengemudi menginjak pedal rem, tekanan pada pedal akan diteruskan ke sistem pengereman. 2. Tekanan hidrolik. Untuk rem hidrolik, pada saat sistem rem hidrolik seperti pada mobil atau motor, tekanan dari pedal akan diteruskan ke master silinder yang berisi minyak rem. Tekanan ini akan mendorong piston di dalam master silinder, menciptakan tekanan hidrolik yang akan disalurkan ke seluruh roda. 3. Tekanan udara. Untuk rem angin. Pada saat rem angin, biasanya pada kendaraan berat, tekanan dari pedal akan membuka katup yang melepas udara bertekanan dari reservoir ke ruang rem, yang kemudian diaktifkan kaliper. 4. Tekanan pada kaliper. Tekanan hidrolik atau udara akan mencapai kaliper, yang merupakan rumah bagi kampas rem atau brake pad. Yang kelima, gesekan pada roda. Kaliper akan menekan kampas rem pada piringan cakram atau disc brake atau tromol atau drum brake. Gesekan antara kampas rem dan permukaan cakram atau tromol inilah yang memperlambat putaran roda. 6. Perubahan energi. Gesekan yang terjadi mengubah energi kinetik kendaraan menjadi energi panas. Panas inilah kemudian dilepaskan ke lingkungan sehingga kendaraan melambat. 7. Kembalinya komponen. Setelah pengemudi melepaskan pedal rem, tekanan akan berkurang dan komponen-komponen rem akan kembali ke posisi semula dan siap untuk pengereman berikutnya. Jenis-jenis rem pada kendaraan dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, seperti cara kerja, teknologi, dan fungsi. Secara umum terdapat rem cakram, rem tromol, rem hidrolik, rem pneumatik atau angin, rem parkir atau rem tangan, dan rem ABS atau anti-lock brake system. Jenis rem ini terbagi menjadi 3. 1. Rem mekanik menggunakan sistem batang dan tuas untuk menghasilkan gaya pengereman. 2. Rem hidrolik menggunakan minyak rem untuk menyalurkan tekanan dari pedal ke komponen pengereman. 3. Rem pneumatik atau angin menggunakan tekanan udara untuk mengoperasikan sistem pengereman, pada umumnya pada kendaraan besar seperti truk. Selanjutnya, jenis rem berdasarkan teknologi. 1. Rem cakram menggunakan
cakram atau disk, dan kampas rem untuk menghasilkan gesekan dan mengurangi kecepatan. 2. Rem tromol menggunakan tromol atau drum dan sepatu rem untuk menghasilkan gesekan dan mengurangi kecepatan roda. Selanjutnya, ABS (Anti-Lock Brake System) mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak dengan mengatur tekanan rem pada masing-masing roda. Selanjutnya ada EBD (Electronic Brake Force Distribution), mendistribusikan gaya pengereman secara elektronik ke roda yang membutuhkan dan meningkatkan kestabilan pengereman. 3. Brake Assist membantu pengemudi dalam pengereman darurat dengan menambah tekanan pengereman jika diperlukan. 5. Rem regeneratif mengubah energi kinetik menjadi energi listrik, terutama pada mobil listrik, untuk membantu memperlambat kendaraan dan mengisi daya baterai. Komponen-komponen sistem rem. 1. Pedal rem atau tuas rem. Ini adalah input device yang digunakan pengemudi untuk mengaktifkan sistem rem. 2. Master cylinder berfungsi untuk mengubah tekanan mekanis dari pedal rem menjadi hidrolik pada minyak rem. 3. Booster rem atau brake booster membantu meningkatkan tekanan hidrolik pada sistem rem sehingga pengereman menjadi lebih ringan dan efektif. 4. Kaliper atau kaliper rem, tempat dudukan kampas rem dan piston rem saat diaktifkan. Piston mendorong kampas rem untuk menekan rotor rem. 5. Rotor rem atau disc brake, atau bisa disebut juga cakram, komponen berputar yang terhubung dengan roda. Kampas rem menekan rotor untuk memperlambat putaran roda. 6. Kampas rem atau brake pad, bagian yang bergesekan langsung dengan motor rem untuk menghasilkan gesekan yang memperlambat kendaraan. 7. Selang rem atau brake lines menghubungkan master silinder dengan kaliper mengalirkan minyak rem yang bertekanan tinggi. 8. Reservoir tank, tempat penyimpanan minyak rem cadangan. 9. Sistem rem tromol atau drum brake. Beberapa kendaraan juga menggunakan sistem rem tromol yang terdiri dari brake drum, brake shoe, brake lining, dan komponen lainnya. Oke, itulah video pembahasan singkat tentang sistem rem. Pastikan selalu sistem rem Anda berfungsi dengan normal. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.